Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Herianti SPD dari SMP Negeri 2 Samarang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan video mengenai penerapan segitiga restitusi, tugas modul 1.4 Budaya Positif, demonstrasi kontekstual. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mari kita lihat segitiga restitusi berikut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini merupakan contoh kasus yang dihadapi oleh siswa yang diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Nesa. Siang Bu, Apa kabarnya Nesa hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya Nesa ya. Nesa, Nesa tahu tidak alasan ibu memanggil Nesa ke sini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Jadi begini Nesa, hampir setiap hari Nesa datang terlambat ke sekolah. Apakah itu betul? Betul Bu. Betul ya. Menurut Nesa, ketika sering datang terlambat ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak Nesa? Tidak baik Bu. Tidak baik. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang salah atau tidak? Salah. Salah. Tapi Nesa jangan merasa malu karena sudah berbuat kesalahan ya. Karena hampir semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu juga dengan Ibu Nes. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Di sini Ibu bukan ingin mencari-cari kesalahan Nesa. Ibu hanya ingin membantu Nesa mengatasi permasalahan yang sedang Nesa hadapi ya, yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Nah, sekarang coba ceritakan pada Ibu, kenapa sih Nesa sering terlambat datang ke sekolah? Tidurnya selalu malam Bu. Oh, tidurnya selalu malam. Kenapa Nesa tidurnya selalu malam? Selalu main game di HP terus Bu. Sampai larut malam main gamenya? Iya Bu. Oh, jadi karena Nesa tidurnya terlalu malam karena main game terus di HP, akibatnya bangunnya kesiangan dan datang terlambat ke sekolah, begitu? Betul. Oh, gitu ya. Nah, menurut Nesa nih, masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal semester lalu? Masih Bu. Apa Nesa? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Nah, penting tidak menghargai diri sendiri dan orang lain? Penting Bu. Baik tidak nilai menghargai diri sendiri dan orang lain itu? Baik Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke Nesa, kira-kira apa yang bisa Nesa lakukan
sekolahnya tepat waktu atau tidak terlambat. Coba sekarang Nesa berpikir bagaimana atau apa yang bisa Nesa lakukan supaya datang ke sekolahnya tidak terlambat. Tidurnya jangan terlalu malam, Bu. Iya, terus apa lagi Nesa? Main gamenya jangan sampai larut malam, Bu. Main game jangan sampai larut malam. Jadi main game boleh, tapi Nisa harus bisa pandai berbagi waktu ya, membagi waktunya. Nisa yakin bisa melakukan itu? Yakin, Bu. Yakin ya. Nah, jadi Nisa tahu apa yang harus Nisa lakukan sekarang? Tahu, Bu. Tahu apa aja yang harus Nisa lakukan? Nesa harus bisa disiplin waktu, Bu. Terus Nesa juga tidurnya jangan terlalu malam, main gamenya jangan sampai larut malam, supaya Nesa bangunnya tidak kesiangan, dan juga Nesa tidak terlambat datang ke sekolah. Iya. Mulai kapan kira-kira Nisa bisa melakukan itu? Insya Allah dari besok, Bu. Iya, dari besok ya, alhamdulillah ya. Ibu doakan mudah-mudahan Nesa selalu menjadi anak yang salihah, menjadi anak yang bisa disiplin terhadap waktu, bisa menghargai diri sendiri dan orang lain ya Nesa ya. Ya, oke, terima kasih Nesa ya. Sekarang Nesa bisa kembali ke kelasnya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berdialog dengan Bu Hera, saya merasa senang dan saya berjanji mulai besok saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, karena kebiasaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan juga tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sekarang saya sudah tahu cara memperbaikinya dan saya akan berupaya menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih Bu Hera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Fahmi. Siang, Bu. Apa kabarnya Fahmi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Fahmi tahu tidak mengapa Ibu memanggil Fahmi ke sini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tadi ketika sedang ulangan, Ibu melihat Fahmi melihat pekerjaan teman Fahmi. Apakah yang Ibu lihat itu betul? Betul, Bu. Apa yang Fahmi lakukan? Nyontek, Bu. Mencontek. Fahmi tahu tidak mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tahu, Bu, tidak baik. Tidak baik ya, betul sekali. Mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Jadi mencontek itu adalah suatu kesalahan. Tapi Fahmi jangan malu karena sudah berbuat kesalahan. Karena semua orang juga pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu juga dengan Ibu. Di sini Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah. Ibu hanya ingin membantu Fahmi untuk mengatasi permasalahan yang sedang Fahmi hadapi, seperti perbuatan mencontek tadi. Nah, Ibu sekarang mau tanya pada Fahmi, kenapa Fahmi mencontek? Karena tidak belajar tadi malam, Bu. Tidak belajar. Kenapa Fahmi tidak belajar? Main HP, Bu. Main HP-nya sampai larut malam. Betul, Bu. Oh, karena Fahmi main HP-nya sampai larut malam, Fahmi tidak belajar sehingga Fahmi tidak bisa mengerjakan soal ulangan, begitu? Betul, Bu. Sekarang Ibu mau tanya kepada Fahmi, kira-kira Fahmi masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Ingat, Bu. Apa itu Fahmi? Harus jujur, Bu. Harus jujur. Menurut Fahmi, kejujuran itu penting atau tidak? Penting, Bu. Penting. Nilai kejujuran itu baik atau tidak? Baik, Bu. Baik, ya. Nah, karena menurut Fahmi kejujuran itu penting, nilai kejujuran itu baik, sementara mencontek itu perbuatan yang tidak jujur, berarti apa yang akan Fahmi lakukan untuk tidak melakukan mencontek lagi?
harus belajar dengan rajin Bu, apalagi pas mau ulangan. Betul. Ada lagi tidak Fahmi? Ada Bu, Apa? jangan main HP pas waktunya belajar Bu. Iya, betul Fahmi ya. Jadi main HP boleh, tapi Fahmi harus pandai membagi waktu ya, tidak boleh mengganggu waktu belajar. Nah, ada lagi tidak Fahmi? Ada Bu, Apa? mengerjakan semampunya Bu dan berdoa kepada Allah. Iya, betul sekali Fahmi ya. Nah, berarti Fahmi sudah tahu apa yang harus Fahmi lakukan? Sudah Bu, Sudah. Fahmi yakin bisa melakukannya? yakin Bu. Mulai kapan Fahmi akan melakukan itu? Hari ini Bu. Hari ini. Jadi hari ini Fahmi akan menjadi orang yang lebih baik lagi ya? Amin. Iya, jadi Ibu doakan ya, mudah-mudahan Fahmi selalu jadi anak yang soleh, Amin. Fahmi selalu jadi anak yang jujur, dan tentunya berbakti pada orang tua ya, Fahmi ya. Nah, terima kasih Fahmi ya. Sekarang Fahmi boleh kembali ke kelas. Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berdialog dengan Bu Hera, saya merasa senang dan berjanji mulai hari ini ketika ulangan saya tidak akan menyontek lagi, karena menyontek merupakan perbuatan yang tidak baik dan juga tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sekarang saya sudah tahu cara memperbaikinya dan saya akan berupaya menjadi orang yang jujur. Terima kasih Bu Hera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif pada murid, sehingga pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan segitiga restitusi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.